Aku ini hanya bangku tua, diam di sudut taman, menyerap cerita dari langkah-langkah manusia yang datang dan pergi. Aku tak punya kekuasaan, tak punya mikrofon, tapi aku punya waktu, dan waktu suka membocorkan rahasia. Beberapa hari terakhir, angin sering membisikkan satu nama. Nama yang lama terkubur, kini kembali disebut, Epstein. Orang-orang bertanya, kenapa baru sekarang? Seolah kebenaran itu muncul tiba-tiba, jatuh dari langit. Padahal, kata mereka yang membaca dokumen, ini bukan ledakan mendadak. Ini pintu yang baru boleh dibuka setelah kuncinya sah. Ada payung hukum, ada tanda tangan, ada tanggal yang resmi. Bukan kebocoran, tapi pembukaan. Aku, bangku tua, hanya bisa berpikir. Ternyata bahkan kebenaran pun perlu izin. Lalu percakapan berlanjut tentang sebuah dokumen lama dari tahun 2010, dari sebuah yayasan besar berisi skenario bernama Lockstep. Skenario, kata mereka, bukan ramalan, bukan kepastian, tapi peta kemungkinan tentang dunia yang berhenti, manusia yang dikunci, dan ketakutan yang terstruktur. Sebagian orang menganggapnya riset biasa, sebagian lain melihatnya sebagai pertanda. Aku tidak memilih sisi. Aku hanya mencatat satu hal, bahwa masa depan pernah dibayangkan jauh sebelum kita menjalaninya. Ketika pandemi datang, bangku ini kosong berbulan-bulan. Tak ada tawa, tak ada obrolan sore. Hanya sirene dan pengumuman. Dan kini ada yang berkata, ini semua sudah disimulasikan, dibicarakan sejak bertahun-tahun sebelumnya. Benar atau tidak, aku tak tahu, tapi aku melihat satu kenyataan. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada virus. Dan ketakutan, kalau terus dipelihara, bisa membuat manusia rela menukar kebebasannya dengan rasa aman semu. Ada juga yang bertanya lebih jauh tentang arah dunia, tentang tubuh manusia yang perlahan menjadi data, tentang teknologi yang tak lagi sekadar alat, tapi menyatu dengan denyut nadi, langkah kaki, dan detak jantung. Mereka menyebutnya Biodigital Convergence, istilah besar, makna luas. Sebagian melihat peluang, sebagian melihat bahaya, dan sebagian lagi hanya bingung. Aku ingat seorang bapak pernah duduk di atasku dan berkata pelan, teknologi itu netral. Yang tidak netral adalah nafsu manusia yang mengendalikannya. Kalimat itu menempel di kayuku sampai sekarang. Lalu suara berubah menjadi lebih berat. Ada kekecewaan, ada kemarahan, ada seruan agar mereka yang punya panggung, pejabat, influencer, media, bercermin, dan bertanya pada hati masing-masing. Apakah semua yang disuarakan benar-benar demi manusia atau demi angka, klik, dan kepentingan? Sebagian menyebut sistem ini gelap, sebagian menyebutnya ujian iman. Aku, bangku tua, hanya tahu satu hal. Ketika manusia terlalu sibuk mengatur dunia, seringkali ia lupa menata jiwanya sendiri. Maka jika cerita ini membuatmu marah, atau justru membuatmu berpikir, itu bukan tugasku untuk menentukan benar atau salah. Tugasku hanya satu, mengingatkan bahwa bertanya itu sehat, berpikir itu wajib, dan kebenaran jika memang ada, tak pernah takut pada cahaya. Aku akan tetap di sini, menunggu generasi berikutnya duduk dan bertanya lagi, apakah kita sedang mengendalikan sistem atau perlahan menjadi bagiannya?